Adik-adik mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan Kewirausahaan. Adapun pokok bahasan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang teori-teori kepemimpinan. Adik-adik mahasiswa sekalian, terdapat perbedaan pendapat para ahli mengenai kelahiran seorang pemimpin. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu merupakan bakat atau pembawaan yang dibawa dari sejak lahir. Artinya mereka yang terlahir memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi adik-adik sekalian, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan melalui serangkaian proses pembelajaran dan pengalaman yang panjang. Berdasarkan pada perdebatan ini adik-adik sekalian, maka kita mengenal ada 4 teori kepemimpinan. Yang pertama, The Great Man Theory. Yang kedua, teori trait. Yang ketiga, teori perilaku. Dan yang terakhir, yang keempat adalah teori kontingensi. Nah, adik-adik sekalian, pada slide-slide berikutnya kita akan bahas secara satu per satu. Nah, mari kita bahas sekarang teori yang pertama, yaitu The Great Man Theory, yaitu teori orang hebat, atau sering juga disebut dengan teori genetis. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa pemimpin besar atau The Great Man Theory itu adalah dilahirkan. Argumentasi ini didasarkan pada kenyataan adik-adik bahwa memang ada orang-orang yang sejak dilahirkan memiliki kelebihan-kelebihan atau keistimewaan dalam hal kualitas dirinya sendiri. Nah, adik-adik sekalian, coba saja kita ambil satu contoh. Misalnya ada orang yang dari sejak kecil selalu disegani oleh teman-teman sebayanya, kemudian apa yang selalu dikatakan itu selalu diikuti, selalu dituruti, atau juga mudah bergaul, bahkan menjadi tauladanan daripada teman-teman di sekitarnya. Pimpinan-pimpinan yang dianggap sebagai pemimpin yang dilahirkan adik-adik sekalian, kita ambil contohnya, ada Abraham Lincoln. Beliau ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Kemudian ada Julius Caesar, beliau adalah pimpinan militer dan politikus Romawi. Kemudian ada Mahatma Gandhi, beliau ini adalah pemimpin spiritual dan politikus yang membantu kemerdekaan India. Terus ada lagi Alexander Agung, beliau adalah raja dari kerajaan Yunani kuno. Kemudian Napoleon Bonaparte, beliau adalah Kaisar Prancis. Kemudian ada Mao Zedong, beliau ini adalah pendiri dari Republik Kerakyatan Tiongkok, RRT. Terus ada lagi Adolf Hitler, beliau ini adalah tokoh utama yang dikenal dalam zaman Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir contohnya adalah Soekarno, beliau ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Terus kita akan bicarakan sekarang mengenai teori yang kedua, yaitu teori sifat yang dikenal dengan traits theory. Teori ini lebih menekankan kepada karakteristik yang istimewa dari seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dalam hal memimpin, seperti memiliki energi yang kuat atau besar, kemudian memiliki daya pikir intuisi yang sangat dalam, memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sifat seperti ini biasanya dibawa dari sejak lahir. Namun pun demikian, dapat juga diperoleh dari berbagai pengalaman, dari berbagai pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, umumnya orang-orang yang seperti ini memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, memiliki kecerdasan emosional yang bagus,
memiliki kecerdasan sosial yang bagus juga, memiliki kecerdasan spiritual serta kecerdasan transidental yang tinggi. Nah, adik-adik sekalian, kepemimpinan yang didasarkan pada teori seperti ini umumnya status sosial ekonominya itu lebih baik dari teman-temannya. Katakanlah misalnya pendidikannya lebih tinggi, relasinya lebih luas, prestasinya lebih bagus, inisiatifnya, kemudian adaptasinya lebih bagus, komunikasinya juga lebih bagus, lebih agresif, popularitasnya juga lebih luas, dan lain sebagainya, adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori yang ketiga, yaitu teori perilaku yang sering juga dikenal dengan behavioral theory atau social theory. Nah, adik-adik sekalian, teori ini merupakan bantahan dari teori orang hebat, di mana pemimpin bukanlah dilahirkan, tetapi melalui proses pembelajaran dan pelatihan yang panjang. Kepemimpinan menurut teori ini tidak dilihat dari kualitas mentalnya, tidak dilihat dari kualitas sifat maupun karakter bawaannya, tetapi adalah perilakunya di dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Setiap orang, adik-adik, itu bisa menjadi pemimpin melalui proses pembelajaran. Antara lain misalnya melalui pendidikan, melalui pelatihan, pemagangan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan teori ini, adik-adik, maka setiap orang yang ingin atau akan menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan, maka sebelumnya akan dilakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan-pelatihan dalam membuat keputusan, latihan berkomunikasi yang baik, kemudian pelatihan bagaimana memotivasi karyawan, dan lain sebagainya. Nah, adik, pemimpin-pemimpin yang terlahir dari proses ini berlakulah teori perilaku atau behavioral theory. Nah, teori kepemimpinan yang terakhir, adik-adik, yaitu teori kontingensi atau kontingensi teori. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang berdasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa seseorang pemimpin dapat berhasil memimpin dengan baik pada suatu kondisi tertentu dan akan berubah pola kepemimpinannya pada situasi dan kondisi yang berubah. Dalam teori ini, adik-adik sekalian, seorang pemimpin akan melakukan diagnosa terlebih dahulu sebelum menerapkan pola kepemimpinannya. Pola kepemimpinannya akan disesuaikan dengan hasil observasi yang telah dilakukan. Adik-adik sekalian, hal ini dilakukan agar kepemimpinan yang diterapkan menjadi lebih efektif. Dalam hal ini, adik-adik, seorang pemimpin harus mengerti dan memahami berbagai jenis atau berbagai gaya kepemimpinan yang tepat dalam berbagai situasi tertentu. Adik-adik mahasiswa sekalian, demikian tadi sudah kita kemukakan mengenai beberapa teori kepemimpinan. Semoga saja apa yang sudah kita bahas tersebut dapat dimengerti dan dipahami secara baik. Pertemuan selanjutnya, adik-adik, kita akan membahas mengenai model-model kepemimpinan dan kepemimpinan kewirausahaan. Adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.